Hai Alma Lovers, jumpa lagi dengan saya, Chef Denny dari PT Federal Food Indonesia Empowering Solution for Chocolate. Hari ini kita akan membuat London Chocolate Cake. Nah, ini sempat viral ya. London Chocolate Cake ini nanti di bagian tengahnya ada lelehan karamel. Nah, menarik bukan? Nah, untuk membuat London Chocolate Cake ini, yuk kita lihat yuk. Ini bahan-bahan yang akan saya gunakan hari ini. Ini kita lelehkan terlebih dahulu. Jadi kita harus kerjakan dulu yang ini ya. Kita bikin dulu yang coklatnya, kita gabung aja nggak apa-apa, nanti kita lelehin. Nanti saya pakai microwave, tapi kalau misalnya di rumah nggak tersedia bisa di oven Mary ya caranya untuk melelehkannya. Digabung aja semua bahannya nggak apa-apa, aman. Oke, sama coklat bubuk. Nah sudah, baru kita lelehkan. Oke, kita aduk-aduk sampai dia tercampur. Baru kita sisihkan karena nanti kita kerjakan sponsnya. Oke. Ini kita sisihkan, kemudian kita kerjakan yang bolunya. Ini kita pakai 5 butir telur, kemudian gulanya di 175 gram ya. Oke. Ini saya sudah siapkan loyang ukuran 26 x 26 ya, tinggi 4 cm, karena niatnya nanti aku mau potong jadi 3 bagian, jadi 3 layer gitu. Tapi kalau teman-teman mau bikin boleh menggunakan loyang satuan, mungkin kayak loyang brownies gitu boleh ya, 3 gitu. Jadi disesuaikan aja, ataupun misalnya pakai ukuran lain juga boleh ya. Kalau nanti dirasa adonannya kebanyakan, bisa dibuat 2 atau 3 loyang seperti itu ya. Nah, ini untuk adonan telur dan gulanya ini kita mixer, tapi jangan sampai mengembang maksimal, paling di 70% aja, 70% ngembang. Karena nanti kita ngarepin dia itu spons itu padat, nggak ngembang seperti spons yang umum gitu ya. Jadi dia sedikit agak padat karena ada gradient yang pertama ini kita gunakan. Jadi kayak dia semi padat kayak brownies ya. Tapi dia jauh lebih ringan dan nggak terlalu basah ya. Oke, nah di sini kita mixer dulu karena butiran gulanya cukup besar-besar. Oke, biar agak larut dulu gulanya. Oke, kemudian SP Maxi ya. Ada mungkin teman-teman yang baru gabung, SP Maxi itu apa sih? Nah, ini SP Maxi ini adalah cake emulsifier. Ini yang akan membantu nanti proses mixing ya, membantu proses bolu yang kita mixer itu jauh lebih cepat untuk mengembang gitu ya. Jadi dia membantu proses aerasi, itu adalah penangkapan udara masuk ke adonan sehingga adonan ini lebih cepat mengembang dan dia jauh lebih stabil dibanding yang tanpa SP gitu. Dan kita dosisnya juga sedikit banget, ini kita pakai 10 gram aja untuk jumlah adonan yang sebanyak ini, itu udah cukup ya. Kemudian setelah SP masuk, kita mixer lagi sampai dia sedikit mengembang ya. Ingat ya, jangan sampai dia maksimal ngembangnya. Cukup di 70%-an aja ya. Oke, terus kita mixer. Tapi segini aja. Karena kita masukkan dulu bahan kering ya. Dia udah mulai pucat ya, terus volumenya kan udah naik nih 2 kali lipat dari volume awal, jadi udah cukup. Kita masukkan bahan kering, ada tepung, kemudian biar lebih milky kita masukkan susu bubuk ya, yang full cream, oke ya kan. Kita ayak agar butirannya lebih halus dan lebih mudah tercampur rata ya.
Oke, sudah, kita lanjut mixer lagi. Oke. Tapi ini kita nggak pakai kecepatan tinggi ya, karena sebenarnya kita nggak mengejar adonannya sampai kental berjejak ya. Nah, kita campur dulu bagian pinggir-pinggir yang nggak kena dengan mixer. Nah, setelah yang bahan kering sudah masuk, dia jauh lebih padat dan lebih kental ya. Nah, aku mixernya tapi pakai kecepatan sedang aja, karena kalau maksimal nanti dia terlalu ngembang. Oke. Nah, dia masih encer gini ya, adonannya masih encer seperti ini. Nah, lalu kita masukkan bahan A yang tadi kita sudah lelehkan. Bahan A itu Emmer Kompon klasik, kemudian Avena margarin, dan Emmer coklat bubuk yang 20-24% kandungan lemak coklatnya. Oke. Kemudian kita masukin. Masukin semuanya, baru kita mixer lagi, kecepatan rendah aja. Nanti dia tercampur rata ya. Ini oven sudah standby di suhu 170 ya. Menggunakan api atas dan bawah. Saya menggunakan oven deck ya. Oke, pastikan tercampur rata. Kemudian terakhir kita masukkan susu cair 150 gram. Ini kecepatan rendah aja ya. Kalau kencang-kencang nanti keluar-keluar adonannya. Oke, cukup. Kita bisa lanjutkan manual. Nah, ini kita hentak sedikit, baru kita panggang. Oke, jadi aku pakai 170 ya. 170, ini loyangnya 26 kali 26, tingginya sekitar 4 cm. Waktunya 25 menit. Ini aku gunakan gula pasir, kemudian kita tambahkan ini 300 gram ya gula pasirnya. Kita tambahkan air 75. Kita bikin karamel sausnya. Ini kita panaskan sampai dia larut semuanya, jadi karamel. Nah, untuk tingkat warna karamelnya tergantung pas kita masak ya. Apinya sedang aja ya, sedang, karena nanti dia sampai mendidih, gulanya sudah larut semuanya, terus warnanya sudah mulai mengkaramel gitu. Terus lebih agak-agak coklat aja, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Dan di sini kan ada penggunaan gelatin, jadi kita rendam dulu nih gelatin bubuknya ya. Aku pakai 5 gram, air dinginnya 15 gram. Di blooming namanya ya, di blooming itu agar si gelatin ini dia nyerap airnya dulu lalu mengembang. Karena nanti kita pakai di adonan karamelnya ya. Oke, sudah. Kita masukkan whipping creamnya, fresh cream. Nah, warnanya cakep ya. Oke, kemudian masukkan butter atau margarin. Nah, cakep nih warnanya nih.
terus garam biar dapat salty karamelnya. Ini rasanya kayak permen ya, permen yang favorit aku juga waktu kecil. Warnanya karamel itu enak banget. Nah ini nanti rasanya seperti itu. Nah ini kita aduk sampai dia tercampur semua rata. Nah kemudian gelatinnya tuh udah blooming ya. Ini udah nyerap air, udah ngembang, udah kita masukin aja, dia pasti larut. Nanti dia larut. Kita gunakan panas dari karamelnya. Kalau misalnya kita pakai untuk campuran mousse cake ya, itu harus dilelehin dulu, dicairin dulu, di tim, di oven Mary gitu sampai dia bentuknya mencair, baru deh kita gabung dengan krim kocok gitu ya. Ini sudah, kita pindah ke sini dulu. Ini karamelnya kita sudah dapat kayak warna permen yang terkenal itu guys. Nah kita pindahkan tempatnya tuh ya. Nah nanti teksturnya kayak gini nih tuh. Nah dia kalau encer gini kan kita misalnya masukkan ke dalam adonan, ke struktur cake, kita taruh ganasnya, lalu ini dia pasti kan luber-luber, itu nyusahin kita gitu keluar. Makanya kita butuh gelatin. Gelatin nanti begitu kita masukkan ke kulkas, ini adonan setelah dia dingin, tutup atasnya pakai wrapping, masuk kulkas. Nah dia gampang kita pakainya, jadi kenyal-kenyal gitu ya, ngegel. Ganasnya kita pakai 1:1 formulanya ya, jadi aku pakai 200 gram. Ini di resep ya, di resepnya 200 gram, tapi nanti kalau misalnya pas kita bikin resep ini dirasa kurang coklatnya, mungkin kurang tebel, nggak sesuai dengan selera, wah tipis banget kebagian coklatnya, bisa dinaikin ya, mungkin 250, 300, pokoknya disesuaikan. Nah ganas bisa di oven Mary aja cara bikinnya ya, dilelehin dulu coklatnya. Ini juga harus suhu ruang atau dipastikan sedikit hangat baru masuk ke coklat ya, karena saya menggunakan microwave. Tapi kalau misalnya nggak mau dilelehin coklatnya, berarti krimnya yang dipanaskan sampai benar-benar diaduk ya, sambil diaduk, karena biar lemaknya nggak pisah ya. Kalau ini udah panas baru tuang ke coklat, diamkan dulu, nggak usah langsung diaduk-aduk, nanti panasnya itu cepat banget hilang, akhirnya kita tim ulang gitu. Jadi kita panasin aja, tuang sampai udah kerendam, tutup ya, diamkan mungkin di 5-10 menit. Setelah itu buka, aduk-aduk, udah langsung jadi ya. Oke, kita lelehin dulu ini biar lebih cepat nyatu. Tuh ya, ini kalau udah dingin teksturnya kayak gini tuh ya. Tuh kan lebih enak dimasukkan ke dalam adonan tuh kalau udah begini. Kayak spread gitu ya? Iya, jadi spread. Kita bagi 3. Oke, ini kita mixer biar dia lebih light, lebih ringan. Nah, cukup. Nah, kalau dia udah di mixer tuh ada perbedaan ya dengan warnanya.
Ini lebih padat, ini lebih ringan ya. Ya, seperti ini. Jadi lebih, kalau ini kan lebih gelap gitu sih ya. Dia lebih light. Baru deh kita pakai, kita poles tas ya. Kita ratakan ya, biar nggak bocor dia keluar. Kita bikin bumper bagian pinggirnya. Biar karamelnya nggak keluar-keluar. Isi tas. Nah, nanti kan teksturnya gini nih, kalau dipotong dia meleleh. Oke, timpa lagi. Nah, terus kita ulang. Ini nanti tinggi. Mau dirasa cukup 2 layer boleh ya, teman-teman. Tapi ini aku mau bikin 3 aja biar dia lebih jangkung. Aduh, jangkung. Ini kita topping sedikit biar dia lebih cantik. Gini aja ya biar dia lebih simple. Udah masukin kulkas. Nah, London chocolate cake-nya sudah selesai dan jangan lupa untuk rebake ya di rumah. Nah, teman-teman Elmo Lovers yang sudah menonton, terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan di-share ke teman-temannya atau teman-teman bakers lainnya agar kita sama-sama dapat inspirasi resep terbaru dari Elmer. Dan satu lagi, jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar Elmo Lovers menjadi orang yang pertama mendapatkan notifikasi video-video kita berikutnya. Oke, sampai jumpa dan Elmer Inspiring Innovation. Bye!